Oke, selamat sore para marketers. Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat. Selamat datang di Marketplace Special Brown Session, Keeping Up with Marketers, sebuah tayangan yang membahas mengenai strategi bisnis, tips-tips, dan juga konten unik dan menarik yang akan disampaikan secara santai namun tetap insightful. Pada episode kali ini bersama saya Robert, selama 30 menit akan banyak berdiskusi mengenai marketing trend in 2022 dengan tema TikTok is the King of Youth Marketing yang akan dibawakan oleh dua konsultan marketplace, yaitu Mas Raditya Tanuhutama dan Mas Lukman Ali. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Robert. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan TikTok ya. Sebuah media sosial yang belakangan ini memang menjadi fenomena. Kenapa kita sebut ini merupakan fenomena? Karena TikTok ini umurnya belum selama pemain-pemain media sosial yang lain gitu. Tapi kalau kita lihat ini pertumbuhannya itu sangat signifikan. Ya, nah di sini kita akan coba bahas kenapa TikTok itu bisa berkembang dengan sangat pesat dan apa yang bisa kita manfaatkan gitu ya dari TikTok ini dalam mendukung aktivitas pemasaran yang mungkin akan kita lakukan seperti itu. Nah, untuk mulai bahasannya, saya akan mulai dulu dari why-nya ya. Kenapa TikTok itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, nanti saya akan ditemani oleh rekan saya, Mas Lukman Ali, tapi untuk bagian pertama ini saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan sejarah ya, sejarah singkat TikTok itu seperti apa. Yuk kita mulai bagian why-nya. Jadi sebenarnya TikTok ini dibuat dari perusahaan startup raksasa sebenarnya ya, startup teknologi raksasa dari China yang namanya ByteDance gitu. Jadi perusahaan ini didirikan oleh Zhang Yiming gitu ya. Nah, di negeri asalnya TikTok ini dikenal dengan nama Douyin yang kalau kita terjemahkan secara harfiah itu artinya vibrating sound seperti itu. Nah, pada awal kemunculannya, TikTok ini hanya ada di China, seperti itu. Nah, kemudian setahun berikutnya, ya, tepatnya di tahun 2017, ByteDance sebagai perusahaan yang meluncurkan Douyin ini memutuskan untuk melakukan ekspansi ke pasar global. Nah, ketika melakukan ekspansi, mereka membuat sebuah nama yang berbeda dari nama yang digunakan di dalam negerinya. Sehingga muncullah nama TikTok gitu ya. Kemudian TikTok ini mulai masuk ke Indonesia di tahun yang sama ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi global. Jadi kalau kita lihat alasan TikTok masuk ke Indonesia ini sangat beralasan ya, alasannya kuat sekali. Kenapa? Karena Indonesia ini merupakan negara nomor 6 dilihat dari penggunaan internet gitu ya. Nomor satunya ada China, nomor duanya ada Amerika, nomor tiganya India, nomor 4 Brazil, kemudian Jepang, dan kita, Indonesia. Jadi sangat beralasan. Karena secara market, ini adalah market yang sangat menarik. Gitu. Nah, ketika masuk ke Indonesia, TikTok ini bekerja sama dengan 100 orang influencer. Seperti itu. Dan di saat yang sama juga, selain masuk ke Indonesia, TikTok juga melakukan ekspansi ke negara-negara lain. Salah satunya ke Amerika Serikat, antara lain dengan mengakuisisi perusahaan yang namanya musical.ly gitu ya. Jadi saat ini TikTok itu sudah ada di sekitar 150 negara dan menggunakan 75 bahasa yang berbeda gitu. Nah, kembali lagi ke Indonesia, seperti apa TikTok ketika masuk di Indonesia? Setahun setelah masuk ya, atau 6 bulan kurang lebih persisnya ya, di tahun 2018 di bulan Juli, TikTok itu sempat diblokir gitu, diblokir oleh pemerintah Indonesia. Karena apa? Karena banyak menerima keluhan dari masyarakat. Sebenarnya keluhan ini bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah adanya konten-konten yang dinilai negatif, kemudian yang kedua adalah batasan umur yang relatif rendah. Pada saat pertama kali masuk ke Indonesia, TikTok itu mensyaratkan orang yang mau punya akun TikTok itu umur minimumnya adalah 12 tahun gitu. Jadi masih sangat anak-anak sudah diizinkan untuk punya akun TikTok. Dan ini juga sulit dikontrol pada akhirnya oleh orang tuanya. Sehingga diputuskanlah diblokir karena pada saat itu terdapat 2.800-an surat pengaduan gitu ya terkait dengan TikTok ini. Nah, merespon hal ini pihak TikTok dari China sana tidak tinggal diam. Mereka memutuskan keesokan harinya seketika diblokir, esoknya mereka langsung datang dan langsung bernegosiasi dengan pihak terkait, dengan kementerian terkait, dan akhirnya disepakati beberapa hal. Yang pertama adalah menghapus konten-konten negatif, dan yang kedua adalah menaikkan batasan umur gitu. Jadi nanti
efeknya bisa kita rasakan sampai saat ini bahwa nanti orang-orang yang mau punya akun TikTok itu harus melewati batas umur tertentu seperti itu. Dan pada akhirnya di tahun 2020 Indonesia itu bisa menjadi negara pengguna aktif bulanan TikTok terbanyak di dunia gitu. Nah, ini tidak terlepas dari beberapa hal, apalagi kondisinya saat ini adalah eranya teknologi ya, dan ini menjadikan TikTok itu menjadi semacam budaya yang populer, artinya budaya yang diterima oleh semua jenis kalangan masyarakat gitu, dari segala latar belakang ya, tua, muda, semua menggunakan TikTok. Kemudian juga latar profesinya beragam gitu. Dari yang pekerja kantoran, mungkin di antara kita juga ada yang bermain TikTok, sampai dengan ibu rumah tangga gitu, semua bermain TikTok. Belum lagi adanya pandemi gitu ya, pada beberapa tahun yang lalu itu memberikan keuntungan tersendiri dalam tanda kutip buat TikTok, karena adanya kebijakan work from home, banyak orang yang memiliki waktu lebih luang, dan itu biasanya dilakukan ataupun dihabiskan dengan melakukan aktivitas di media sosial, salah satunya dengan menggunakan TikTok ini gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di next slide. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana performance dari TikTok gitu. Jadi saat ini ataupun beberapa tahun ke belakang, TikTok itu menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh. Total unduhan global mencapai 2 miliar. Wah, ini lumayan ya. Penduduk bumi itu 7 miliar. Ini sudah 2 miliar yang mengunduh TikTok gitu, dengan waktu yang relatif singkat. Muncul 2016, sekarang baru mau 5 tahun ya kurang lebih. Kemudian pengguna aktifnya berapa? Ini secara global itu pengguna aktifnya dari yang 2 miliar mendownload tadi, pengguna aktifnya ada sekitar 689 juta. Itu per Januari 2021. Dan di tahun ini diperkirakan jumlah pengguna aktifnya akan menyentuh angka 775 juta pengguna. Gitu. Dan kalau kita lihat, poin selanjutnya adalah TikTok ini berada di posisi keempat dalam hal kumulatif waktu yang dihabiskan untuk penggunaan aplikasi tersebut. Jadi rata-rata waktu penggunaannya itu 13,3 jam per bulan. Gitu. Memang urutannya itu masih di bawah Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Hal ini wajar karena Facebook itu muncul duluan. Ya, Facebook itu muncul sekitar tahun 2004, WhatsApp itu 2009 kalau tidak salah, Instagram itu 2010. TikTok baru muncul tahun 2016, tapi sudah pertumbuhannya sudah sangat signifikan gitu. Jadi menarik untuk dicermati, bisa dimanfaatkan juga platform ini untuk mendukung aktivitas pemasaran. Dan ini pun sudah dirasakan juga ya oleh para pesaingnya, antara lain Instagram dan YouTube, di mana mereka meluncurkan Instagram itu Instagram Reels dan Facebook itu YouTube itu YouTube Short, seperti itu, untuk menyaingi fitur yang dimiliki oleh TikTok. Nah, untuk membahas lebih detail apa yang menarik dari TikTok ini, saya persilakan Mas Lukman untuk menjelaskannya. Silakan Mas Lukman. Oke, thank you Mas Radit buat penjelasannya. Nah, itu kalau misalnya kita bahas dari sisi why-nya ya, itu dari sisi konteksnya. Nah, ini kita sekarang bahas dari segi kontennya. Sebenarnya apa sih yang membedakan TikTok itu dengan media sosial yang lain gitu ya. Bahkan di tanggal 5 Agustus 2020, Instagram itu ngeluarin fitur terbarunya berupa Reels Instagram gitu ya. Jadi disclaimer dulu, aku bukan pengguna TikTok, tapi aku aktif scrolling TikTok malam-malam gitu buat dikirimin ke doi. Tapi aku pengguna aktif Instagram gitu ya. Jadi aku sedikit banyak tahu tentang bagaimana Instagram itu bekerja gitu. Kalau misalnya kita bedah nih dari berbagai aspek, sebenarnya perbedaan TikTok dengan Instagram, utamanya Reels, itu apa sih? Jadi kalau dari segi music options-nya dulu ya, kalau di TikTok itu kita punya banyak sekali opsi yang bisa kita pakai, mulai dari filter sampai dengan voice over effect. Apalagi sekarang itu lagi zamannya voice over talent itu bertebaran gitu ya, dengan keluarnya Bimoki sama partnernya yang ngebuat puncak popularitas voice over talent itu makin meningkat. Dan aku rasa ini adalah TikTok masuk dengan momentum yang tepat gitu, dengan dia mengeluarkan voice over effect yang bisa ngebuat orang itu bisa ngeparodiin sesuatu ataupun ngasih reaction dengan cara yang berbeda gitu. Nah, kalau di Instagram, jujur kalau di Instagram aku itu adalah pengguna akun bisnis. Karena apa? Karena perbedaan akun bisnis dengan akun pribadi, kalau di Instagram itu adalah akun bisnis itu kita bisa lihat insight-nya, dan
kadang kalau untuk mengisi waktu luang itu aku sering ngebuat podcast atau ngebuat microblog gitu ya untuk menuangkan kreativitasku dan iseng-iseng gitu juga. Kenapa mau coba ngebuat reels tapi agak sulit gitu karena terkadang beberapa opsi musik di reels itu nggak tersedia, kadang bisa nggak support gitu sama gadget yang aku punya sekarang gitu. Jadi dari segi music option sendiri dari reels itu lebih terbatas gitu dibandingkan dengan TikTok. Nah, sekarang kita masuk ke bagian video editing tools dan feature gitu ya. Kalau di sendiri mungkin teman-teman bisa tahu gitu ya, para marketers itu bisa tahu semua. Kalau di TikTok kita punya banyak sekali opsi, misalnya kayak duet atau mungkin kayak reaction gitu ya. Reaction ini yang paling hits lah di Indonesia utamanya, atau stitch feature gitu yang kayak nyambungin gambar dari gambar ini sampai beruntut sampai belakang-belakang itu nyambung terus kayak gitu. Itu kayak aku rasa sebagai salah satu strategi TikTok buat nge-guide komunitas online-nya supaya lebih banyak gitu ya. Nah, beda lagi kalau di Reels Instagram gitu. Efek video kita itu lebih terbatas gitu. Bahkan karena aku rasa cukup sulit ya untuk edit di Reels ketimbang edit di TikTok gitu. Yang pada akhirnya ngebuat users di Instagram itu memilih untuk edit via aplikasi lain gitu. Baru hasil editing videonya dia masukkan di Reels Instagram. Nggak instantly langsung di Reels-nya. Beda kalau di TikTok kan kita bisa edit di TikTok itu dengan gampang. Nah, itu sebenarnya perbedaan yang sangat jelas gitu dari user friendly dari TikTok dengan Reels Instagram itu lebih user friendly TikTok gitu. Nah, sekarang kita bahas masalah algoritma nih. Nah, jujur ya, ketika aku ngebuat podcast di Instagram, itu sulit banget untuk masuk explore gitu. Exploreku sempat paling mentok itu di dua digit waktu di Instagram. Di Instagram pernah yang sampai 3 digit, yang sampai ratusan gitu. Karena memang basis followersku masih belum banyak gitu. Intinya ketika kamu masuk di Instagram, kamu harus punya basis followers yang banyak supaya konten kamu itu bisa di-boost lebih gitu. Orang bisa nge-share konten kamu gitu. Beda sama TikTok. Kalau TikTok dia tipenya adalah personalized. Jadi ketika kita daftar pertama kali TikTok kan biasanya kita dikasih lihat tuh preferensi sebenarnya kita itu suka konten yang kayak gimana. Entah itu entertainment kah, atau mungkin kesehatan kah, atau mungkin makanan kah. Nah, dari situ biasanya TikTok bakal merekomendasikan beberapa konten yang sekiranya linear dengan preferensi yang sudah kita tunjukkan di awal. Dan biasanya ketika nanti teman-teman ngelihat sebuah video dari TikTok, terus dari screen time-nya lama, ngasih komen, ngasih ngasih like, itu biasanya dia akan memunculkan video-video serupa. Jadi kalau di TikTok itu sebetulnya kamu nggak perlu punya banyak basis followers, beda dengan Instagram, untuk menjadikan konten kamu viral. Jadi kemungkinan untuk menyebar itu lebih mudah kalau di TikTok itu kayak gitu. Dan yang terakhir dari segi demografik dan konten gitu ya. Kalau anak Instagram gitu itu termasuk aku terkadang juga memperhatikan estetika gitu. Biasanya kalau zaman dulu itu kan kita sering membahas terminologi, pengen ngefits dulu deh, ngefits dulu, estetik dulu gitu. Karena kalau dilihat di homepage kita, di home akun kita, kalau dilihat gak estetik itu rasanya gak asik gitu ya. Beda sama TikTok. Kalau TikTok mah kita asal aja gitu ngekonten, yang penting viral, yang penting masuk FYP gitu kan. Terus kalau di TikTok itu juga demografinya lebih ke Gen Z gitu ya. Kalau di Instagram lebih ke Gen Y. Mungkin ini linear gitu. Kemarin Mas Radit ngomong gitu, karena Mas Radit gak main TikTok ya Mas ya, mainnya Instagram ya kan. Nah, ini mungkin juga linear gitu dengan segmen yang dituju oleh TikTok, karena TikTok lebih menyasar ke Gen Z bukan ke Gen Y kayak gitu. Next. Nah, ini mungkin kita mau bahas dulu ya. Jadi di TikTok itu kemarin aku baca TikTok report di 2021, ternyata Asia Tenggara itu mengambil pangsa pasar terbesar sedunia, mengalahkan Amerika. Jadi kalau di Asia Tenggara itu pangsa pasarnya ada 198 juta users. Itu di tahun 2020, pasti sekarang udah meningkat lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu merupakan pengguna internet ke-6 terbanyak sedunia.
setelah Jepang. Otomatis secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa Indonesia merupakan pengguna internet terbanyak di Asia Tenggara kayak gitu. Nah, kita mau coba breakdown nih. Sebenarnya segmentasi kalau di Indonesia itu dari market size-nya itu kayak gimana sih? Kalau dari atribut pertama dari country terlebih dahulu, Indonesia sekarang itu sudah punya 87,5 juta TikTokers gitu. Nah, kalau berdasarkan statistika kependudukan Indonesia di tahun 2021, jumlah penduduk kita itu kurang lebih ada 272 juta sekian. Yang artinya jumlah pengguna TikTok di Indonesia baru 32% dari total WNI. Artinya market growth kita itu masih punya kemungkinan untuk tumbuh lebih besar lagi. Karena baru ambil pangsa pasar sebanyak 32%. Kemudian kita masuk ke atribut yang kedua, yaitu umur. Seperti yang tadi dibahas di atribut sebelumnya, bahwasanya TikTok ini lebih menyasar ke Gen Z ya. Jadi kalau Gen Z itu kelahiran 1996 sampai 2000 awal-awalan lah kayak gitu. Yang sekarang kalau misalnya dikonversi ke umur itu umur sekitar 19 sampai dengan 29 tahun. Dan dari persentase total keseluruhan user TikTok itu 35%-nya berasal dari Gen Z kayak gitu. Terus dari gender nih, gender yang paling banyak itu adalah di female gitu. Aku merasa sendiri ketika aku berada di lingkungan sekitarku, mungkin dari kita itu banyak yang punya akun TikTok cuma buat lihat aja, tapi yang benar-benar ngeproduksi konten di lingkungan sekitarku itu benar-benar anak cewek gitu. Mungkin ada perasaan bahwa ketika cowok ngebuat TikTok itu mungkin masih dianggap sedikit alay kayak gitu, karena mungkin dari fitur-fiturnya kan juga sulit diterima dengan sifat maskulin yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki kan kayak gitu. Dan yang terakhir dari atribut personality, sebenarnya TikTok itu dibuat untuk entertainment. Nah, kalau misalnya kita berkaca kembali di Musical.ly yang sempat ada sebelum TikTok, sebelum diakuisisi sama TikTok, Musical.ly itu gagal karena sebenarnya segmen dia itu untuk pelajar. Gimana caranya kita ngebuat video edukasi untuk pelajar dengan durasi singkat. Tapi ternyata para user ini kesulitan untuk membuat video edukasi dan juga bingung ngolahnya kayak gimana. Jadi akhirnya TikTok putar otak lagi bahwa ya udah kita fokusnya di entertainment aja kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya bisa juga educate. Tapi mungkin proporsi entertainment bakal lebih besar daripada educate gitu sih. Next. Nah, sekarang kita bahas masalah dari community discovery dan engagement. Seperti yang tadi mungkin sempat aku singgung di awal bahwasanya fitur dari TikTok itu sebenarnya kan banyak gitu ya, tapi beberapa yang lagi hype itu adalah fitur duet. Ini Niki waktu ngeluarin lagunya Lose itu banyak banget yang reaction dengan kasih fitur duet itu. Dan nggak hanya itu aja, buat kita orang-orang yang mungkin tidak punya privilege menjadi terkenal, kita juga bisa pakai fitur suara asli yang ngebuat orang itu punya sense buat ngeparodiin apa yang kita lakukan gitu. Mungkin dari Robert bisa dibantu untuk share sound. Ini kita punya satu contoh videonya yang viral tentang konten pelajar. Oke, mungkin ini nggak ada suaranya tapi nggak apa-apa. Pokoknya intinya tuh kayak gini. Itu kan lucu, kayak ngomong aja lu direktur lu, muka lu tuh berdebu kayak meja. Nah, gitu banyak yang shoutin kan emang dia juga ngomongnya ngegas gitu. Terus kayak, dan beberapa dari kita itu relate gitu loh. Kalau misalnya ketika kita belajar di kelas atau di sekolah, pasti kita menemukan at least satu anak yang bisa ngepecah suasana kayak gitu. Nah, ini kayak bisa nge-bring back memori-memori kita yang lalu, terus kita bikin versi kita sendiri kayak gitu. Next. Nah, ini mungkin nanti aku juga bakal bahas sama Mas Radit sebenarnya bagaimana sih cara kita memaksimalkan penggunaan TikTok ini buat nge-build viral content marketing gitu. Nah, mungkin yang pertama sebelum kita masuk nanti pembahasan oleh Mas Radit, ini ada contoh nih video dari Sania Leonardo. Ini adalah influencer terfavoritku karena dia itu bisa apa adanya gitu. Salah satu konten yang dia buat itu viral dengan views sebanyak 2,2 juta dan total like sebanyak 185.000. Sebenarnya kontennya sederhana, tapi kesederhanaan itu yang
menurutku sulit untuk direalisasikan karena terkadang seorang content creator itu ngebuatnya muluk-muluk padahal sebenarnya belum tentu engage gitu ya dengan audiens yang dia tuju gitu. Nah, kalau lihat di sini sebenarnya apa sih yang ngebuat konten ini itu engage gitu ya sama audiens sehingga bisa viral gitu. Oke, next. Nah, sebelumnya tadi yang Sania. Oke. Nah, kalau di Sania dia itu bawa personal stories gitu ya. Pasti dari kita itu ada yang pernah ketika kita izin nih mau pergi ke suatu tempat main tapi nggak dibolehin sama orang tua dan orang tua itu cuma percaya sama satu nama orang teman dan itu biasanya kita pakai buat izin ke orang tua misalnya, "Ma, aku mau pergi sama Mas Radit deh." "Oh, Mas Radit ya. Oh ya udah percaya soalnya Mas Radit itu orangnya baik-baik." Beda kalau misalnya, "Ma, aku mau pergi sama Lukman." "Ih, jangan Lukman misalnya kalau Lukman itu anaknya nakal bla 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 bla. Jadi biasanya kita walaupun pergi sama Lukman ngomongnya sama Mas Radit kayak gitu. Jadi kayak dia ngebawa personal stories yang bisa ngebuat orang itu engage gitu sama apa yang dilakukan dalam keseharian. Gitu. Next. Dan ini yang terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan teori oleh Mas Radit, film Layangan Putus itu sempat viral di Indonesia di mana pemeran utamanya adalah Reza Rahadian dan Putri Marino, ya kan? Dengan satu kalimat kutipan yang sangat viral, "It's my dream, Mas, not her," gitu ya. Sebenarnya apa sih yang ngebuat konten ini itu bisa viral gitu ya? Yang pertama, karena mungkin juga ke bring up sama popularitas dari aktor sama aktrisnya. Tapi lebih dari itu banyak orang yang merasa engage dan juga kesel gitu dengan peran yang dimainkan oleh si Lydia ini sehingga mereka lebih mengarah untuk membela kepada si aktris Putri Marino ini. Pada akhirnya hal-hal yang ngebuat tren kayak gini itu bisa ngebuat konten marketing kita itu bisa viral kayak gitu. Jadi sebenarnya apa aja sih yang bisa kita jadikan topik konten ketika kita mau nge-build viral content marketing? Nah, selanjutnya ini bakal dibahas oleh Mas Radit. Silakan, Mas. Oke, terima kasih, Lukman. Jadi tadi ya, bahwa untuk menciptakan viral content itu setidaknya ada 9 tema yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi ini ada 9. Kita mulai dari yang pertama itu kalau teman-teman lihat, marketers lihat itu ada di yang paling kiri atas, itu aspiration and belief. Jadi ini tuh mengangkat tema yang membahas pandangan terhadap isu tertentu gitu ya. Dan kemudian ini harapannya orang akan merespon dan akan menciptakan sesuatu yang viral. Nah, ini biasanya digunakan contohnya ya kayak perusahaan-perusahaan di kosmetik yang mengangkat isu lingkungan gitu, ataupun perusahaan-perusahaan misalkan perusahaan-perusahaan F&B tapi juga dia selain memperhatikan quality dia juga di postingannya dia juga selalu menyinggung masalah lingkungan. Jadi ada aspiration dan belief dari para pemilik merek ini terhadap suatu hal tertentu dan itu harapannya nanti akan mendapatkan tanggapan gitu ya dari audiensnya apakah itu yang setuju ataupun yang tidak setuju. Nah, harapannya di situ bisa terjadi percakapan lebih lanjut. Kemudian ada juga tema yang kedua yang bisa digunakan itu adalah David versus Goliath gitu ya. Jadi di sini biasanya pemilik merek itu memposisikan dirinya sebagai underdog, dia sebagai David-nya gitu ya, yang harus berjuang melawan Goliath yang raksasa gitu. Ini contohnya mungkin waktu TikTok pertama kali masuk ke Indonesia gitu ya, dia memposisikan dirinya sebagai underdog di hadapan para pemain media sosial yang lain gitu ya, YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ada juga yang berbicara terkait dengan trends gitu ya. Jadi memang mengangkat tentang sesuatu yang besar dan yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat. Itu contohnya misalkan platform pariwisata gitu ya, katakanlah Traveloka. Nah, dia posting tempat-tempat yang lagi viral dan lagi hits gitu ya di kalangan para wisatawan. Harapannya ya orang semakin banyak mengunjungi situsnya sehingga nanti efeknya itu menjadi semakin menggulung gitu ya, tempat ataupun destinasi wisata yang tadinya sudah viral itu menjadi semakin viral lagi gitu. Ada juga yang temanya ini terkait dengan anxieties, jadi menjawab kecemasan dari target audiensnya. Nah, ini contoh yang dilakukan mungkin dulu ya pada saat pandemi COVID ini terjadi, itu banyak restoran yang posting protokol kesehatan gitu ya. Jadi ini menghilangkan anxieties dari para audiens ataupun customer-nya yang takut gitu ketika ingin memesan makanan. Nah, banyak kan tuh dulu awal-awal restoran itu posting gimana sih protokol kesehatan di tempat mereka gitu ya, gimana cara mereka memasak atau menyajikan produknya sampai nanti ke tangan customer-nya, seperti itu.
Ada juga tipe yang kontrarian. Nah, ini nyeleneh nih biasanya. Jadi dia buat tema yang tidak umum. Biasanya kan perusahaan itu mempromosikan dirinya sendiri ya. Nah, kalau kontrarian ini bahkan ada perusahaan-perusahaan itu yang mempromosikan kompetitornya. Contoh yang paling terkenal itu adalah kasusnya antara Burger King dan McD gitu ya, di mana suatu ketika Burger King itu di media sosialnya dia justru mempromosikan customernya supaya membeli produk kompetitornya gitu, dan itu akhirnya viral, dan pada akhirnya sebenarnya menguntungkan dua belah pihak gitu. Jadi nama Burger King-nya pun tetap disebut-sebut seperti itu. Terus juga ada yang personal stories tadi ya yang sudah dijelaskan sama Lukman. Ini terkait dengan tema-tema yang personal gitu ya. Contohnya mungkin kalau teman-teman tahu ada komika yang namanya Marcel Widianto yang sobat miskin, itu dia sering mengangkat kisah hidup dia gitu ya, semasa sulit gitu ya, semasa susah. Itu bisa dijadiin sebagai konten gitu. Atau ada juga kalau konteksnya bisnis, ada yang namanya Fendi Satria di mana di TikTok-nya itu dia bercerita dulu pernah hampir bangkrut tapi pada akhirnya dia berhasil survive dan apa ya, usahanya itu menjadi untung gitu. Jadi itu bisa dibuatkan juga videonya, dan orang banyak yang ini ya, yang terinspirasi dari video yang dibuat gitu. Terus kemudian ada juga how to. Nah, how to ini yang sifatnya itu umum, yang sering kali kita jumpai ya. Yang ini lebih ke do it yourself seperti itu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman selebgram yang misalkan lagi mengendorse produk kecantikan misalnya, ataupun bumbu masakan misalnya. Jadi di videonya tersebut mereka seolah-olah menjelaskan tutorial gitu ya, cara make up ataupun cara bikin kue dan lain sebagainya. Jadi intinya di yang how to ini titik fokusnya adalah memberikan penjelasan kepada target audiensnya bagaimana melakukan sesuatu gitu. Terus ada juga yang glitz and glam gitu. Jadi ini lebih menonjolkan kemewahan dan sisi glamor gitu. Karena orang tuh mungkin aspirasinya ke situ gitu ya, ingin sesuatu yang mewah dan glamor gitu. Jadi ketika ada konten-konten semacam ini, kebanyakan akan menjadi viral. Contoh yang terkenal mungkin yang Siska Cole itu ya, yang makan makanan mewah dengan jumlah yang banyak dan unik, dan itu pasti konten itu heboh gitu ya dan viral. Nah, terakhir ini terkait dengan seasonal atau event related gitu. Jadi biasanya konten-kontennya itu diposting dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Misalkan hari ibu, misalkan hari kasih sayang, terus hari-hari raya gitu ya, Lebaran, Natal dan lain sebagainya gitu. Jadi menunggangi hype yang akan ataupun sedang terjadi. Jadi ini total ada 9 tema yang mungkin teman-teman marketers dapat pertimbangkan ketika nanti membuat konten ya di TikTok ataupun media sosial lainnya, supaya nanti menciptakan efek viral, tentunya viral dalam artian yang positif. Nah, seperti itu kurang lebih Mas Robert yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, wah keren banget nih dari Mas Radit dan Mas Lukman ya tadi buat penyampaiannya. Aku punya satu pertanyaan deh, karena terbatas waktu juga. Jadi menurut Mas Radit dan Mas Lukman nih, kira-kira kalau dilihat dari trennya ya, tren di tahun 2022 ini apa sih yang jadi pembeda gitu sama tren-tren di tahun sebelumnya? Karena TikTok kan seperti yang kita tahu sebelumnya sudah ada gitu ya dari tahun 2018 tadi. Mungkin bisa dijawab? Monggo, Mas Radit atau Lukman dulu, Mas? Boleh, Lukman, nanti saya nambahin. Oke. Kalau dari aku sendiri, tren konten marketing di TikTok sejauh ini itu masih didominasi oleh influencer marketing ya. Jadi ketika si influencer marketing ini bisa ngebuat sesuatu yang istilahnya di luar wajar tapi tetap engage sama audiens, pasti kita itu bakal ngikut gitu loh. Karena tahu sendiri lah ya, kayak orang Indonesia itu suka ngikut sana ke sini gitu. Bahkan yang kemarin kayak BTS gitu kan, kayak FOMO semua kan, pada ikut satu, yang lainnya ikut gitu. Ketika si Skako beli banyak, kayak pada ikut semua pengen beli BTS, McD BTS kayak gitu. Nah, sebenarnya yang kayak influencer marketing sih masih mendominasi ya untuk tren kayak gini. Tapi selain itu juga konten-konten yang mengandung meme atau parodi itu mungkin sejauh ini yang juga cukup banyak gitu, sliwer-sliwer di FYP TikTok sih kayak gitu. Kalau menurut pandanganku kayak gitu. Kalau Mas Radit kayak gimana, Mas? Iya, sama. Jadi kan sebenarnya kenapa TikTok itu cepat naiknya? Karena konten ini tuh relate gitu ya. Selama ini dianggap relate gitu, maka orang yang nontonnya itu akan banyak gitu. Jadi kuncinya sebenarnya
lebih ke bagaimana kita bisa memahami perubahan dari audiens kita gitu. Mungkin kalau sekarang kan orang sudah mulai sudah mulai berdamai ya dengan pandemi gitu. Jadi nanti siapapun yang ingin memanfaatkan TikTok harus melihat kira-kira apa sih yang menjadi perilaku yang baru nih bagi masyarakat, dan itu nanti yang diterjemahkan ke konten TikTok-nya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana kita memahami perilaku dari audiens ataupun target pelanggan gitu. Karena sebenarnya ini tidak terlalu sulit, karena alasan kenapa TikTok itu masuk ke Indonesia karena dia sudah mengamati bahwa masyarakat Indonesia itu narsis pada dasarnya gitu. Jadi dia tuh sering update aktivitasnya di media sosial. Nah, dari situ bisa di tracking sebenarnya polanya tuh seperti apa sih, tren dari perilaku masyarakat ataupun target audiens itu seperti apa, baru nanti disesuaikan dengan TikTok-nya. Karena tadi ya, selain narsis, di sisi lain masyarakat Indonesia itu kreatif, jadi bisa mengolah sesuatu yang sifatnya itu bukan apa-apa menjadi sesuatu yang viral. Seperti itu, Mas Robert. Oke, berarti kita harus tahu siapa dulu audiens kita, baru kita tentukan kontennya ya, Mas. Singkatnya seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Raditya Tanu dan juga Mas Lukman Ali atas pemaparannya yang sangat insightful ya buat kita semua gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat juga dan memotivasi para marketers pada sore hari ini. Dan untuk yang masih pengen belajar dan mendapatkan insight yang lebih, catat tanggalnya karena special conversation ini akan tayang di setiap hari Jumat, di setiap minggu ya tentunya, pada jam 4 hingga jam 5:30 sore, hanya di YouTube channel Marketers TV. Tentunya dengan konten yang nggak kalah menarik juga dari minggu ini, dan juga ditemani dengan para konsultan Marketplace. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.